Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 35 Tertegun. Semua orang ketakutan dan tidak bisa berkata-kata, itu terlalu mengejutkan. Ah, lengan Jiao Peng bergetar ringan, dan rasanya seolah-olah dia bertabrakan dengan Hou. Dia merasakan sakit yang patah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang anak yang masih menyusu susu hampir bisa menjatuhkannya ke tanah. Semua orang kaget. Apakah ini benar-benar desa yang terpencil? Itu kemungkinan besar adalah klan tersembunyi dari keturunan kuno. Banyak orang tertahan oleh ketakutan mereka. Jika itu benar, maka klan tersembunyi yang hidup dalam pengasingan di tengah pegunungan akan sangat menakutkan. Meskipun populasi mereka rendah, masing-masing dari mereka pasti ahli yang menakutkan. Kedua gadis cantik itu berjalan maju dengan kilau di mata mereka. Senyuman tergantung di wajah mereka saat dahi putih mereka yang berkilau bersinar dengan kecerdasan. Salah satu gadis muda bertanya, "Adik, berapa umurmu?" "Umurku hampir 4 tahun." Mata bulat besar si kecil menunjukkan ekspresi yaing jelas saat dia menjawab. Pada saat yang sama ia segera menyeka noda susu di sudut mulutnya untuk lebih menutupinya. Apa? Seorang bayi Icang bahkan belum berumur 4 tahun. Ini terlalu mengejutkan, dan semua orang kehilangan ketenangan saat menghirup udara dingin. Mata Jiao Peng menembakkan sinar seperti binatang buas. Ekspresi Nichi sangat mengerikan, dan dia ingin segera mengaktifkan teknik terkuat klannya untuk mengalahkan si kecil jatuh ke tanah dengan satu telapak tangan. Lagi, dia tidak menggunakan teknik berharga klan Jiao dan masih menggunakan kekuatan fisiknya. Dia menyerang ke depan seperti angin kencang saat tinjunya melesat ke uklara. Pepohonan di sekitarnya bergetar hebat dan semua daun serta dedaunan jatuh ke tanah. Seperti binatang buas yang membuat gerakan di dalam pegunungan tak terbatas, dia membawa hembusan angin yang kencang. Momentum Jiao Peng mencengangkan saat dia menerkam ke arah si kecil. "Kakak, kenapa kamu mencoba menggangguku?" Si kecil tidak mengerti karena matanya yang besar bersinar dengan kemurnian dan kepolosan. Dia menatap Jiao Peng, mengulurkan tangannya dan menepuk di depannya. Hong! Kali ini, semua orang dengan jelas melihat anak imut ini Hanichi menggunakan kekuatan dagingnya dan tidak menggunakan kekuatan misterius atau teknik berharga dan hanya didorong keluar. Namun, kekuatannya luar biasa dan kekuatannya sangat ganas. Itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dengan suara Weng, dia mendorong Jiao Peng mundur. Kejeniusan dari Great Floating Pool terus-menerus dipaksa mundur, dan bumi retak dengan setiap langkah yang diambilnya. Lengannya kejang saat dia mengerang kesakitan. Sangat kuat. Jiao Peng mengatupkan giginya dan memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka karena didominasi oleh bayi yang masih menyusu. Wajahnya terbakar amarah. Haha, Lei Mingyuan berusia lebih dari 6 tahun. Dia gembira melihat Jiao Peng kesakitan. Saat dia bergoyang maju mundur dalam tawa. Selain milik Nyika, yang lain tidak memiliki sedikit pun tawa. Jika seseorang menganggap Jiao Peng jenius, lalu apa anak ini? Potensi anak ini menakutkan. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi hebat dalam klan besar, maka dia mungkin benar-benar. Beberapa orang berdiskusi dengan santai. Anak-anak gemetar ketika mereka mendengar semuanya, dan mereka terus memandangi si kecil. Jenis jenius ini ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang menakutkan itu. Cepat atau lambat, mereka pasti akan bertemu. Hai tetua klan Gunung Ungu Zishansou menghela napas. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarganya dan memiliki pengaruh yang besar. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi yang baik saat dia berkata, "Nak, apa nama desa ini?" "Desa Batu." Si kecil menjawab dengan nada tajam. "Bisakah kamu mengizinkan kami masuk untuk istirahat sebentar dan minum air?" Zishan Hou bertanya dengan ramah. Saat ini, Jiao Peng sudah ditahan oleh pria paruh baya dari kolam terapung besar. Para ahli dari semua desa lain juga berjalan maju karena mereka ingin menjelajahi desa aneh ini. Dengan jelas, sangat menggemaskan. Kedua gadis muda secantik peri berdiri di samping si kecil untuk waktu yang lama. Mereka memujanya saat mereka mencubit pipi kecilnya.
Sister sekalian, apa yang kamu lakukan? Little Si Hao menghindar. Bisakah kamu membawa kami ke desa untuk melihat-lihat? Kedua gadis muda itu bertanya. Anak kecil, apa yang terjadi? Orang dewasa dari desa muncul dan mendekati hutan. Akhirnya, orang-orang dari klan Gunung Ungu, kolam terapung besar, dan ahli lainnya semua memasuki desa. Mereka mengamati setiap detail dan sangat memperhatikan pohon willow tua. Namun, pohon willow hitam yang terbakar tidak memiliki jejak pergerakan. Meskipun ada orang yang bergerak secara diam-diam, itu tidak pernah memperhatikan mereka. Setelah memasuki desa, para ahli ini mulai meragukan rumah-rumah batu dan jalanan kapur ini semuanya tampak sangat biasa dan tidak memiliki atribut yang luar biasa. Tidak ada bedanya dengan desa-desa lain di tanah terpencil. Kuali ini kuno. Banyak dari mereka telah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Petik 2. Zishan Shou berasal dari wilayah aristokrat dan memiliki kedudukan tinggi dalam klannya. Secara alami, dia agak berpengalaman. Beberapa kuali di tengah desa menyimpan sejarah kuno. Ukiran burung, binatang, ikan, dan serangga yang sederhana dan alami menarik perhatian banyak orang. Kuali ini tampak luar biasa, apa yang biasanya Anda lakukan dengan ini? Pria paruh baya, dari kolam terapung besar, tanya Jiao Chang. Oh, kami menggunakan ini untuk melatih kekuatan kami. Meng menjawab sambil mengambil kucali 1000 jin di atas kepalanya. Hati semua orang berdebar kencang. Seorang anak berusia 8 atau 9 tahun mengangkat kuali 1000 jin dengan sangat mudah. Meskipun itu tidak berarti banyak dalam klan besar, tapi untuk klesa pegunungan kecil, itu sangat berarti. Selain itu, tidak ada anak di sini yang terlihat sederhana. Para ahli ini mulai ragu lagi. Apakah ini sebenarnya klan tersembunyi? Sangat misterius. Meng awalnya sudah bisa mengangkat kuali 1000 jin, dan setelah membaptis dengan darah asli Suanni, kekuatannya telah meningkat secara keseluruhan. Melakukan hal-hal semacam ini secara alami akan jauh lebih mudah. Tetapi para ahli ini tidak mengetahui hal itu dan mengira setiap anak seperti ini. Di dalam klan mereka, jumlah jenius dibatasi. Tidak semua orang seperti Jiao Peng atau Zishan Kun. Mayoritas anak-anak jauh dari Meng. Seorang ainak berusia 8 atau 9 tahun. Dengan kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Paman besar, apakah kamu membawa naga banjir terbang itu untuk dimakan atau untuk memurnikan darah sejitinya? Meng bertanya dengan canggung. Apa yang diketahui anak bodoh sepertimu? Jangan bicara lagi. Ayah Meng menamparkan kepalanya dan berkata, naga banjir jenis ganas ini langka dan sulit dijinakkan. Mereka harus membawanya kembali dan membiakkan bayi naga banjir sebelum Anda dapat memakannya atau memurnikan darah aslinya. Itu benar-benar rencana jangka panjang. Petik 2. Orang-orang dari kolam terapung besar menjadi depresi. Mereka mengira pria bertampang kasar ini awalnya akan menguliahi anak itu atau mengatakan sesuatu yang masuk akal. Sebaliknya, kata-kata biadab ini keluar, mungkinkah semua orang di desa ini seaneh ini? Ini bukan babi pohon atau sapi lumpur, dan jelas bukan makanan. Ini adalah binatang buas yang sangat kuat. Kekuatan yang menakutkan, siapa yang mau berpisah dengannya? Mata semua orang mulai terbakar intens saat mereka menatap ke arah pertemuan Meng. Mereka ingin mengamatinya dengan cermat, tetapi mereka tidak menemukan jejak kekuatan. Simbol pun, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Aura ganas di beberapa kuali ini begitu kuat. Kamu baru saja mandi dengan darah asli dari Archaic Descendants belum lama ini kan? Putra keempat Lei Hou adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Namanya Lei Yunkun. Dia berdiri tegak dan tegak saat kilat hitam muncul di matanya. Dia meninggalkan kelompok itu dan berdiri di depan kuali obat, menunjukkan ekspresi terkejut. Sekelompok pria mengikuti dan menutup mata mereka. Mereka dengan hati-hati merasakan sekeliling mereka dan kemudian membuka mata mereka karena terkejut. Itu benar-benar darah Raja Binatang yang menakutkan yang tiba-tiba mati di sini. Kalian tidak memperbaiki Archaic Descendant di sini kan? Balonnya baru saja meletus. Jiao Peng yang tertekan akhirnya tidak tahan dan membuka mulutnya. Sudah takut. Anak sengau itu membenci Jiao Peng saat dia berkata dengan nada kekanak-kanakan, binatang buas macam apa?
kata jenius Zishan-kun dan menunjukkan ekspresi penasaran. Suan Ni yang sangat kuat, bocah sengau itu berseru. Kamu anak bodoh. Ayahnya memarahi tapi sudah terlambat. Bocah sengau itu baru ingat peringatan kepala suku. Jangan bicara tentang Archaik Descendants, jika tidak, itu bisa menimbulkan bencana besar. Anak itu merasa bodoh dan berkata dengan suara ringan, aku lupa, kata ketua, kita harus merahasiakan hal ini. Namun, setelah sampai ke telinga para ahli itu, kata-kata ini memiliki arti yang signifikan. Para ibu brengsek ini pasti klan tersembunyi. Orang-orang ini ingin tetap terlihat sederhana dan tidak ingin pamer. Kalau tidak, siapa yang akan dengan santai memakan daging Suan Ni? Hanya dengan sedikit darah murni, kekuatan jenis makhluk ini akan meluap ke langit, dan terlebih lagi dengan keturunan Archaik yang mampu menanamkan ketakutan tak berujung pada klan terbesar. Kamu yakin kalian makan Suan Ni? Jiao Peng bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia kehilangan sikap mendominasi untuk saat ini dan menunjukkan keingintahuan dan keheranan. Seorang anak kecil, orang harus tahu bahwa bahkan kolam terapung besar tidak akan secara sembarangan mengganggu keturunan Archaik seperti Suan Ni. Meskipun mereka telah dibaptis dengan darah yang sama, itu tidak berarti mereka bisa sering makan daging. Karena dalam klan besar, semakin langka Archaik Descendants, semakin baik mereka mempersiapkannya. Setiap inci darah dan tulangnya akan dimurnikan menjadi obat. Bagaimana mereka bisa memakannya begitu saja? Kelompok ahli tidak bisa berkata-kata. Seberapa kuat latar belakang mereka jika berani langsung memakan daging Suan Ni yang berharga? Pada saat ini, meskipun sekelompok ahli berasal dari klan besar dan mengetahui banyak hal, mereka merasa curiga terhadap lingkungan mereka. Mereka sudah memutuskan bahwa ini adalah klan tersembunyi yang menakutkan yang sama sekali tidak bisa diprovokasi. Di mana ketua Anda, senior ini ingin memberi penghormatan, Zishan Shou mengenakan pakaian berbulu dan topi emas. Untaian awan ungu mengelilingi tubuhnya, dan dia memiliki dan tidak berani, aura yang kuat dan mengesankan. Namun, dia terus-menerus menahan, melakukan apa yang dia suka. Kepala desa menutup dirinya sendiri dalam isolasi dan tidak akan keluar untuk sementara. Waktu kata Ermeng, bocah bodoh, banyak hal yang ingin kamu katakan, bukan? Ayahnya mengulurkan telapak tangan seperti kipas dan memukulnya dengan suara pecah yaing keras. Ermeng merasa dianiaya dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia tidak diperingatkan untuk tidak membicarakan masalah ini. Ketika kepala suku meminum darah berharga dari Suan Ni, dia merasakan penyakit deli dalam tubuhnya menjadi lebih baik dan karena itu memutuskan untuk berkonsentrasi pada budidaya dalam isolasi. Zishan Shou, Jiao Chang dan yang lainnya saling memandang. Mereka memiliki pemahaman yang jelas dan merasa bahwa ini pasti kepala yang luar biasa. Semakin kuat seseorang, semakin lama mereka akan menutup diri dalam isolasi. Akhirnya, kelompok itu kembali menatap ke arah pohon willow tua. Dengan desa yang begitu misterius, pohon willow yang berakar di sini pastinya luar biasa bukan? Ini adalah roh penjaga kan? Kamu menyebutnya apa? Lei Hyun-kun bertanya dengan hati-hati. Oh, sebut saja roh penjaga atau sebut saja Dewa Willow. Pi Hou menjawab. Kata-kata anak. Anak adalah yang paling tulus, secara alami membuatnya terdengar lebih bisa dipercaya. Apa? Dewa Willow? Kelompok ahli hampir melompat. Bahkan Zishan Shou dengan pengaruhnya yang kucat dan latar belakang bangsawan yang perkasa hampir terhuyung. Karena terkejut. Sebuah desa misterius dan nama roh penjaga yang menakutkan, ini membuat semua orang tercengang. Terima kasih, tunggu lanjutannya besok ya boy untuk episode 36-40.